Dibandingkan dengan yang tadi saya pernah cerita, ada orang yang baru nyanyi 2 bait, la la la, dikasih uang dan pergi. Atau mungkin ketika nyanyi la la la, ada orang yang nggak suka, jelek lagunya nih mas, udah pergi mas, jangan hibur saya dan segala macam. Akhirnya dia kabur gitu. Dia nggak nekat dengan perasaan yang sama. Mas minta izin, wahai ibu-ibu, bapak-bapak yang sedang ada di meja ini, izinkan saya bernyanyi. Wah nggak diizinin mas. Oke, saya akan pindah karena dia udah mendapatkan sebuah bentuk penolakan apresiasi ketika di awal. Namun hal-hal seperti inilah yang kadang-kadang sering tersirat sebagai sebuah kegiatan ekonomi. Dalam artian mau melakukannya ketika ada pola ekonomi, mau melakukannya ketika ada pola rewards, mau melakukannya ketika ada pola penghargaan dalam bentuk apresiasi. Apresiasi diletakkan di muka, apresiasi diletakkan di depan, di awal, apresiasi diletakkan di tengah, apresiasi atau bahkan ada apresiasi yang diletakkan di ending atau kejadian paling terakhir. Pesulap itu akan selalu mendapatkan tepuk tangan ketika misalnya hasil sulapnya memukau para penonton sehingga tepuk tangan terjadi di belakang gitu. Tapi sementara musisi bisa jadi ketika manggung baru muncul pun gitu ya. Seorang Tesi ketika baru muncul aja orang-orang udah bahagia gitu. Wah, ketawa-tawa padahal belum melakukan apapun di sana. Kejadian-kejadian ini yang kadang-kadang sering ditelaah berlebihan oleh teman-teman kreatif bahwa gila gimana kita mau keren, orang manggung baru naik aja penonton masih diem aja kok nggak ada yang ngasih tepuk tangan. Tuh buktinya band yang tadi sebelumnya baru nongol mukanya, wah orang-orang pada tepuk tangan dan segala macam. Karena pemikiran-pemikiran seperti ini memutus sebuah rantai rezeki bernama kebijaksanaan. Andaikan mereka mau sadar bahwa yang dia lakukan itu bukan pola rewards, bukan pola tepuk tangan, bukan pola apresiasi, dia akan terus bernyanyi, dia akan terus memberikan sesuatu, entah bahkan kalau pas turun panggung pun dilemparin batu, itu akan menjadi sebuah kebaikan atau apresiasi untuk kelak. Ketika dilempar batu atau ditimpukin, nggak seru, turun, ganti, dia akan menjadi band yang lebih baik besoknya. Jadi reward itu belum mencapai sebuah penghargaan. Jadi saat itu dia sedang mengalami sebuah proses untuk menjadi lebih baik. Karena nggak ada satupun di dunia ini yang bisa mengalahkan kebaikan ataupun kebijaksanaan. Hidup di dunia ini hanya perlu membutuhkan kata-kata bernama bijaksana, menyikapi segala macam hal, bijaksana untuk melakukan segala macam hal yang baik dan segala macam. Jadi kembali lagi ke sebuah cerita bernama pola yang tadi biasa kita sebut sebagai ranah subkultur. Ingat-ingatlah bahwa kejadian-kejadian yang berada di dunia subkultur ini cukup unik, cukup aneh. Keunikan-keunikan bisa saja terjadi dengan apa yang dilakukan, apa yang digunakan, dan apa yang dirasakan. Contoh, kita tahu bahwa selama ini di dunia kreatif nggak pernah lari dari empat unsur bernama visual, audio, perekaman atau memori, dan satu lagi adalah otak atau misalnya nalar atau yang biasa orang sebut ide, konsep dan segala macam. Karena hanya ada 4 benda yang bekerja di sini, selayaknya komputer itu hanya membutuhkan VGA card, sound card gitu ya. Kemudian di sana ada hard disk dan RAM atau memori dibilangnya, tempat penyimpanan data berupa ingatan, dan satu lagi adalah prosesi otak yang berpikir yang dibilangnya namanya CPU itu tadi, motherboard dan CPU ya, yang bisa memproses segala macam bentuk data inputan untuk akhirnya bisa divisualisasikan dalam bentuk gambar ataupun audio. Jadi selama ini ketika kita menikmati sesuatu itu memang hanya terhenti di mata dan kuping. Itulah kenapa teman kreatif ada. Teman kreatif itu nggak bakal pernah bisa bergerak ke ranah makanan dalam artian food atau misalnya minuman gitu ya, food and beverage, karena yang terjadi itu hanya sekedar bidang tambahan dari dunia kreatif. Jadi maksudnya seperti ini, bidang kreatif akan terjadi ketika proses menyampaikan gambar makanan tersebut kepada publik. Proses kreatif akan terjadi pada tempat penyajian ruang restoran. Desainnya menjadi indah, desainnya menjadi bagus gitu loh. Sehingga nanti ketika impact dari sebuah kejadian bernama makanan dan segala macam itu hanya pendamping saja. Permainan sepak bola itu akan menjadi indah
ketika di sana ada desain rumput yang hijau, ada tata cahaya yang baik, ada kegiatan-kegiatan lain yang akan mengiringi perjalanan sebuah kegiatan formal tadi sehingga menjadi ranah kreatif. Hal yang sama terjadi pada perbankan. Perbankannya tidak sama sekali menyentuh ranah kreatif, tapi prosesi untuk menjadikan bank tersebut hidup, logonya dicipta dengan logo yang baik, pakaian pegawainya dibikin keren, seksi, yang cewek-ceweknya jadi cantik, ruangan dalamnya pun sejuk, ada tanaman, ada layout interior yang baik dan segala macam. Disitulah proses kreatif mendapatkan tempatnya yang paling mulia di sebuah ranah formal. Karena selebihnya yang kita ketahui bersama bahwa segala macam kegiatan yang berkaitan dengan dunia formal itu ternyata membutuhkan pola dunia kreatif. Militer misalnya, nggak ada tuh militer yang menyentuh ranah kreatif. No, siapa yang mendesain senjatanya? Siapa yang